Prosesor langsung terkar. Peringatan bermunculan di depanku, baju paduan logam. Sejak sistem diubah sesuai permintaan pemimpin, setiap pertempuran terasa sangat memuaskan, kata Zhao Xu dengan penuh semangat. 100.000 kapal pemusnah bintang besi semuanya jadi sumber daya paduan. Staf peneliti menemukan planet yang menggunakan sesat organik untuk menghasilkan listrik. Pemusnah bintang besi juga dibuat karena kekurangan listrik. Aku langsung perintahkan untuk dipertahankan. Kita butuh lebih banyak sesat untuk masuk ke jaringan listrik. Mulai sekarang, semua sesat sebisa mungkin dibuang ke sini. Itu juga pemurnian bagi mereka. Diangkut dengan kapal mesin roti. Jangan kotori sistem kita sendiri. Pembaruan acak untuk memusnahkan peradaban khusus. Kekuatan gentar pemusnah bintang besi. Hasilkan 100.000. Aku habiskan 10.000 untuk refresh toko. Dapatkan pemusnah neutron. Menari dengan naga, Io, gerbang bintang, Titan. Ledakan bintang dari bumi. Sekarang dana cukup. Tanpa pikir panjang, aku langsung tukar semua. Kau tahu bagaimana pemusnah bintang besi lahir? Aku menoleh dan bertanya pada Zhao Xu. Aku juga tidak tahu. Itu adalah mesin roti. Awalnya mereka adalah mesin roti milik manusia. Tiba-tiba sadar diri. Mulai muak dengan roti aneh yang diberikan manusia. Lalu meragukan diri sendiri. Kenapa harus jadi mesin roti saja? Maka pemberontakan dimulai. Setelah Zhao Xu memeriksa struktur otak utama dengan saksama, dia bertanya dengan bingung. Pemimpin, bagaimana kau tahu? Karena aku baru saja mengarangnya. Sepertinya masuk akal asal masuk akal saja. Begitu banyak sejarah liar yang beredar di galaksi. Tak masalah kalau satu lagi dariku. Mesin roti sudah tidak ada. Masa lalu mereka tentu kita yang tulis. Beberapa bulan kemudian, aku resmi bertemu dengan Suan King. Suan King mengambil kesempatan, menyerahkan posisi pemimpin tertinggi padaku. Akhirnya aku jadi pemimpin tertinggi dua federasi manusia. Menyampaikan pidato pelantikan. Ini bukan hanya upacara penyambutan kemenangan, tapi juga upacara pelantikan pemimpin baru. Sebelum naik panggung, aku sudah memikirkan banyak kata pembuka. Tapi saat kulihat di setiap kapal perang, namaku terukir di sana. Aku pun tahu, takdir sudah menghubungkan kita. Saat ini kita bersatu hati, dan aku mengumumkan dua hal. Pertama, berikan kepada 10 miliar saudara baru. Kedua, gen generasi kedua sangat penting. Perpanjang umur Fumamus tahun, dan gen generasi ketiga akan segera hadir. Generasi keempat juga sedang dikembangkan. Kedua, tentang masa depan. Belum lama ini, aku telah memusnahkan pemusnah bintang besi sepenuhnya. Galaksi induk mereka meninggalkan 100.000 bangkai kapal, dan banyak pangkalan bintang rakyatku. Kalian mungkin berpikir, kita punya 1.000 kapal perang, bisa bertindak seenaknya. Tapi itu masih jauh dari cukup di galaksi ini. Ada yang jauh lebih kuat dari pemusnah bintang besi. Kita tidak akan menunggu bencana datang secara pasif, karena kita akan menjadi bencana itu sendiri. Bakar galaksi, jatuhkan bintang-bintang. Buat lautan bintang gemetar, ini bukan kiasan, tapi pernyataan berdasarkan fakta objektif. Kemudian, aku mengumumkan rencana setahunku pada semua rakyat. Bangun ketapel kuantum kedua. Wujudkan perjalanan bolak-balik instan antara dua pangkalan. Perluas menjadi 1.000 kapal perang. Ciptakan senjata raksasa pertama dalam sejarah manusia. 30 miliar orang. Semangat saudara setinggi langit. Suan King terharu, tapi tak bisa tidak berpikir. Senjata raksasa ini, jangan-jangan itu yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Setahun kemudian, di galaksi mesin roti nomor 1, muncul Sikor Naga Langit. Makhluk luar angkasa seukuran planet. Naga Langit itu serakah. Kecepatan Federasi Manusia menangkap sesat terlalu lambat. Mereka juga menyangkapal. Setelah peneliti berkomunikasi dengannya, Naga Langit melontarkan makian panjang, membahas kebijaksanaan yang terkumpul selama beberapa era. Menganggap Federasi Manusia terlalu muda dan gegabah, aku pun berencana, setelah ketapel kuantum kedua selesai, arahkan dan tembak ke Naga Langit. Tanya dia apakah kenal kekaisaran yang jatuh. Mau tidak bertemu dengan mereka. 3 hari kemudian, ketapel kuantum selesai. Suan King sendiri datang memberi ultimatum pada Naga Langit. Kesabaran kami terbatas. Kau punya 1 menit. Hanya satu pilihan, tunduk. Kalau terus pura-pura mati, ketapel kuantum akan mengirimmu ke ujung galaksi lain. Tapi Naga Langit tidak peduli. Hanya dengan benda itu, coba saja tembak ketapel kuantum. Naga Langit terkirim ke ujung galaksi lain. Itu planet induk. Belum sempat dia bereaksi, energi pulsar lain meledak. Naga Langit kembali terkirim ke depan Suan King. Karena aku punya 2 ketapel kuantum. Galaksi adalah lapangan sepak bolaku. Naga Langit kutunggang seperti bola. Naga Langit mencoba melarikan diri. Tapi di depannya ada 10.000 kapal perang. Suan King berkata dingin kali, kalau tidak tunduk, tempat yang dikirim bukan pangkalan kami, tapi di atas planet induk kekaisaran yang jatuh. Kau pasti tahu artinya. Jangan kirim aku kembali. Aku tunduk, semuanya bisa diatur. Naga Langit langsung berlutut, menundukkan kepalanya yang angkuh. Bukan tunduk pada aku, tapi tunduk pada Federasi Manusia kita. Pemimpin Agung Lin Mohan. Suan King terus menekankan, aku mengerti. Mulai sekarang, aku hanya tunduk pada pemimpin agung Federasi Manusia, Lin Mohan, kata Naga Langit cepat. Tepat saat itu, alarm berbunyi. Dan di 5 sistem bintang dari kita, sesuatu yang hijau. Sesat jelek sebesar Naga Langit, sedang menuju galaksi induk. Anilun juga mendapat warisan racun suci. Itu makhluk raksasa yang melingkari bintang.
memimpin racun suci untuk balas dendam. Lalu dengan 10.000 kapal perang, blokade naga langit dan racun suci di galaksi yang sama, dan kumpulkan seluruh warga untuk menonton. Hari ini aku nyatakan, Festival Seni Galaksi pertama Federasi Manusia. Acara pertamanya adu jangkrik galaksi. Dalam peradaban kuno kita, dulu populer permainan adu jangkrik. Lihatlah naga langit dan racun suci, bukankah mereka seperti dua jangkrik yang suka bertarung? Coba bertaruh dengan keluarga dan teman di sampingmu. Anilun mengendalikan racun suci bertempur sengit dengan naga langit, dikerumuni seperti jangkrik. Dia mendengar pidato bahasa Mandarin. Tahu lawannya adalah peserta dari negara naga kita. Benar-benar hengkur, seorang Ksatria Raken Sushi malah dijadikan jangkrik galaksi besar untuk dipertaruhkan. Setiap kali dia ingin menerobos garis pertahanan dan melarikan diri, naga langit seperti gila menyerbu untuk menghalangi. Dia terpaksa bekerja sama denganku, mempertontonkan adu jangkrik galaksi selama 3 hari. Hari ketiga, senjata raksasa bumi meledak bintang memasuki galaksi. Mulailah ledakan dulu planet untuk hiburan. Naga langit kabur begitu mendengar kata bumi meledak bintang. Dengan sigap bersembunyi di belakang kapal perang, Lu Sheng tidak seberuntung itu, mencoba melarikan diri. Tapi diusir oleh busur listrik raksasa ke depan bumi meledak bintang. Raksasa melepaskan aliran energi panas yang mengerikan, seperti hukuman surgawi pemusnah dunia yang turun dari langit, memanaskan atmosfer planet dengan cepat. Seketika meledak. Inti planet hancur total, struktur kerak bumi punah. Sebuah planet hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Hanya tersisa yang hampir musnah oleh gelombang kejut. Dan Anilun hanya tersisa setengah wajah. Benar-benar kehilangan semangat juang. Inti planet yang membara. Keindahan kematian saat mendingin di alam semesta yang dingin. Mengerikan namun dia tetap tak bergeming. Ternyata racun suci bukanlah keajaiban sejati. Hanya akulah yang setelah menyelesaikan semua ini. Beberapa tahun kemudian, aku umumkan Federasi Manusia memasuki era ekspedisi besar. Bersamaan, aku juga mendirikan perusahaan raksasa semesta dan grup seni galaksi, mendukung pasukan ekspedisi untuk mendapatkan sumber daya secara efisien. Aku mengumpulkan pendapat, biarkan semua orang mengirimkan proposal. Manajer umum perusahaan raksasa semesta, Zhao Tian, menyerahkan proposalnya kepadaku. Ingin aku membuka pintu negara, mengizinkan perdagangan bebas, dan membuka zona khusus. Dia pertama-tama menyelidiki sejarah peradaban bintang laut. Bintang laut yang tampak lucu ini sangat eksklusif, pernah terhadap peradaban manusia yang naif dan ramah, melakukan boman orbit untuk membunuh mereka sampai habis, dan dia juga memberikan solusi yang sesuai. Pertama, bangun pabrik kaleng dan pembangkit listrik di planet induk bintang laut. Bintang laut terhubung ke jaringan listrik. Sambil menghasilkan listrik, dibuat kaleng dan dijual ke seluruh galaksi. Setelah membaca proposalnya, aku tak bisa tidak menghela nafas. Pantas saya disebut kapitalis kejam, tapi itu dilakukan dengan benar. Lalu aku setujui semuanya. Zhao Tian menulis di akhir menurutku, kematian bukanlah akhir, dan seharusnya bukan akhir. Dalam pemahaman kaku kita, setelah bidah mati, sepertinya tidak bisa lagi menciptakan nilai. Dunia ini seharusnya tidak berhenti di sini. Kenapa setelah bidah mati? Mereka tidak bisa terus bekerja untuk kita. Setelah aku melihat pemimpin, keajaiban galaksi yang Anda tunjukkan kepada kami, aku yakin kita bisa melakukannya. Tapi aku bukan peneliti. Aku tidak tahu berapa lama untuk mewujudkannya. Jadi aku hanya memberi saran. Jika pemimpin bisa mempertimbangkannya, aku akan sangat terhormat jika bisa terwujud. Maka kita bisa di planet pembangkit listrik. Uji coba dulu pusat kerja setelah mati ini. Lalu seperti rencana pabrik kaleng bintang laut, susun kontrak kerja abadi, dan promosikan ke seluruh galaksi. Di bagian tanda tangan tertulis Zhao Tian, pergi undang Zhao Tian. Aku ingin bertemu dengannya, Xiao Xu pergi cepat. Melihat ini, penonton bumi biru semua terguncang. Pusat kerja setelah mati, mati pun masih harus bekerja. Ya Tuhan, ini ide yang bisa dipikirkan manusia. Bahkan hak untuk mati total pun hilang. Untung aku manusia darah murni, dan kontrak kerja abadi ini. Perusahaan raksasa semesta macam apa ini? Perusahaan kejahatan semesta lebih tepatnya. Aku cuma bisa bilang, mekanisme pencocokan yang keterlaluan. Beruntunglah bidang cocok dengan Lin Mohen di periode yang sama. Cocok dengan Lin Mohen di periode yang sama. Dan tetap menjadi manusia darah murni juga beruntung. Ya, sayang sekali. Dulu begitu banyak peserta negara naga kita, yang gugur demi manusia darah murni. Jika dulu cocok dengan Lin Mohen, lalu seperti Suanting yang menghadapi krisis, Lin Mohen juga turun dari langit. Betapa indahnya itu. Sementara menunggu Xian, aku diam-diam membuka toko bencana. Untuk cepat memproduksi kapal perang dan raksasa, aku sudah menghabiskan semua poin pencegahan sebelumnya untuk menukar sumber daya. Aku meledakkan sendiri sebuah planet. Setelah menyelesaikan pencapaian satu kali, sistem memberi hadiah 100.000 poin pencegahan. Lalu aku refresh toko bencana hingga sekali lagi. Tapi sayangnya tidak dapat. Mesin pemurni tonjolan. Bidah yang terus dikirim dari planet pembangkit listrik. Sudah aku siapkan sebelumnya untuk mesin
mesin pemurni tonjolan. Ini adalah teknologi unik jalur sipil bencana. Sekarang aku mengikuti jalur militer bencana. Keduanya mudah dibedakan. Jalur sipil bencana fokus pada teknologi, tidak berperang. Jalur militer bencana mengendarai raksasa, senjata dewa pembakar, membom seluruh alam semesta. Sebagai bencana keempat, tentu aku harus menguasai keduanya. Dan mesin pemurni tonjolan ini secara sederhana adalah memasukkan otak sebagai komponen ke dalam mesin raksasa mesin pemurni tonjolan. Menggunakan otak sebagai kalkulator untuk melakukan perhitungan beban tinggi, bisa membuat level penelitian melonjak secara kualitatif. Pada akhirnya, bisa menyentuh rahasia terdalam alam semesta, bahkan mengubah mengubah aturan alam semesta dan sebagainya. Semua mudah dilakukan, tapi sayangnya, teknologi keterlaluan seperti ini kemungkinan besar tidak ada di toko bencana 5J. Jadi aku setuju dengan rencana Zhao Ting, mendirikan pusat kerja setelah mati. Sebenarnya, kelahiran Zhao Tian adalah aku yang merencanakannya. Karena mesin pemurni tonjolan sementara tidak bisa didapatkan, dia langsung menukar kelezatan kaleng bintang laut, teknologi modifikasi genetik, dan teknologi kematian terkait pusat istirahat setelah mati. Dan aku mengusulkan rencana membangun perusahaan raksasa semesta. Barulah lahirlah talenta seperti Zhao Tian. Ini seperti aku membeli mesin. Lalu sistem mengirim orang untuk memasangnya di rumah. Tapi penonton Bumi Biru tentu tidak mungkin tahu ini. Mereka benar-benar mengira Federasi Manusia mendapat talenta baru. Federasi Manusia untuk ekspedisi besar, mempersiapkan diri selama sebulan penuh, terutama dalam memilih talenta, dan menyusun rencana detail. Ingin menaklukkan seluruh galaksi secara efisien. Tidak bisa terburu-buru. Tanpa cukup tubuh bintang bawaan dan perolehan. Perbedaan efisiensi sangat besar dalam sebulan ini. Di bawah koordinasi manajer umum raksasa semesta, pabrik kaleng bintang laut sudah memproduksi batch pertama. Kaleng bintang laut yang lezat dan membuat ketagihan. Sekarang saatnya mencari pembeli. Sementara itu, rencana lain juga berjalan dengan tertib. Agar Panglima tertinggi memiliki alasan yang sah, dia menulis satu buku catatan penuh alasan perang. Misalnya, warga Federasi Manusia kita, hilang di planet kalian, alasan semacam itu. Itu yang aku minta darinya. Ini membuat Panglima tertinggi yang baru saja menjadi muda, berkat obat generasi ketiga, menjadi lebih tua beberapa tahun. Saat merenung di tengah malam, dia berpikir untuk turun tahta. Tapi dia tahu ini adalah latihan dan pembinaan dari pemimpin. Mereka tidak perlu alasan perang. Jika bisa memikirkan satu buku catatan alasan perang, maka cara berpikirnya akan berubah, menjadi tubuh bintang perolehan di mataku. Ini adalah arah yang diperjuangkan oleh semua warga Federasi Manusia. Mereka yang kalah dari tubuh bintang bawaan berbakat, hanya bisa belajar keras seperti Panglima tertinggi. Barulah mereka memiliki kualifikasi untuk menunjukkan bakat di galaksi ini. Sebulan kemudian, saat aku naik ke podium lagi, menghadapi kapal perang yang menutupi langit dan 13 miliar rekan manusia, bersiap untuk pidato mobilisasi ekspedisi besar. Saat itulah sebuah insiden terjadi. Setelah menerima berita, aku merutkan kening, lalu menghadap 13 miliar warga dan berkata, baru saja, aku menerima berita yang memuakkan. Kapal riset kami menemukan beberapa bidah jelek keluar dari lubang casing misterius, mengemudikan kapal perang kebanggaan mereka, lalu mengancam melalui komunikasi kapal. Mereka bilang manusia adalah bidah. Rekan-rekan manusia, kalian bilang bagaimana kita harus merespons saat seperti ini? Ucapanku langsung meledakkan seluruh Federasi Manusia. Yang menjawab adalah teriakan serempak. Serbu, 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 astaga. Ada bidah yang bosan hidup. Berani bilang manusia adalah bidah. Benar-benar terbalik. Kalian negara-negara benar-benar standar ganda. Dari sudut pandang bidah. Lin Mohen, bukankah dia bidah? Kau mengakui kalian adalah bidah. Dan kami tidak bisa sedikit pun memihak. Bagus, aku merasakan amarah kalian. Dan tekad kalian untuk berperang. Menurut berita yang dikirim petugas intelijen kami, bidah ini menyebut diri mereka yang terpilih. Dan baru pertama kali keluar dari lubang casing. Artinya, peradaban asal mereka ada di dalam lubang casing yang tidak diketahui. Ini mereka telah menguasai teknologi lubang casing. Tapi kami tidak tahu tingkat teknologi mereka. Dan berapa banyak armada yang mereka miliki. Karena catapult quantum kami langsung mengunci pintu masuk lubang casing. Tidak bisa langsung mengunci bagian dalam lubang casing. Agar para ilmuwan tidak mati sia-sia. Kami tidak mengirim armada masuk ke lubang casing secara gegabah. Begitu masuk ke sistem bintang lubang casing, itu adalah sarang serangga jelek ini. Meskipun kami sudah menaklukkan bintang dan menciptakan keajaiban galaksi seperti senjata raksasa, tapi harus diakui, kami tidak pernah serius meneliti teknologi lubang casing. Jadi kami perlu dalam kondisi kekuatan yang tidak diketahui, menyerbu masuk ke lubang casing, lalu membersihkan bidah ini sepenuhnya, dan menguasai teknologi lubang casing, baru bisa kembali ke galaksi ini. Ini juga berarti ekspedisi besar pertama ini sangat berbahaya, bahkan mungkin tidak bisa kembali. Apakah kalian akan
mundur? Aku bertanya dengan serius. Bertempur sampai mati, tidak mundur. Suara 13 miliar rekan manusia mengguncang langit dan bumi. Siaran langsung bintang biru, peradaban lubang chasing tidak menyangka ada keberadaan seperti itu di galaksi. Tampaknya kekuatan bidah baru ini tidak bisa diremehkan. Ekspedisi besar pertama langsung bertemu lawan tangguh. Ini pasti seru. Kekuatan armada Lin Mohen sangat menakutkan bagi peradaban biasa. Tapi galaksi memiliki banyak keberadaan kuat. Dengan sedikit pasukan seperti ini, masih ingin belajar orang lain melakukan ekspedisi besar, konyol. Peserta dari negara Sakura sepertinya menemukan rumah spiritual baru lagi. Meskipun hari-hari ini, Chu Ming sama sekali tidak tahu siapa mereka. Di dunia baru di sisi lain, bagus, sangat bersemangat. Pantaskah menjadi prajurit Federasi Manusiaku? Kali ini aku juga akan maju bersama kalian. Seperti dulu di sistem Terra di bumi, aku menyuruh kalian mengambil semua senjata di sekitar dan mengikutiku. Kali ini, aku juga tidak akan berdiri di belakang melihat kalian maju, karena kita terikat darah. Kita berbagi kehormatan dan aib. Mari kita gunakan bidah ini sebagai tumbal untuk ekspedisi besar kita. Setelah ucapanku selesai, 13 miliar rekan manusia menjawab serempak. Pertempuran yang belum pernah terjadi. Melihat pemandangan ini, melihat tekadku. Penonton negara naga di bintang biru merasa terharu, perasaan akrab kembali lagi. Seperti dulu Lin Mohen di bumi, memimpin 4 miliar manusia darah murni. Bertempur habis-habisan membersihkan bidah campuran di bumi. Semua seperti kemarin jelas di mata. 12 hari di bintang biru, 12 tahun di bintang. Perubahan ini sangat besar. Belum pernah ada permainan nasib negara yang bisa mencapai titik ini. Apalagi hanya dalam 12 tahun. Di dunia bintang di sisi lain. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Prajurit Federasi Manusia, dengarkan perintah. Ikut aku berperang dengan perintahku. Armada Federasi Manusia berangkat dari sistem gabungan, dan seluruh armadaku akhirnya muncul. Satu senjata raksasa bintang jatuh dari langit, satu naga langit. 10 kapal titan raksasa, 20,000 kapal perang, 200,000 kapal pengawal. Armada yang menutupi langit, berangkat dengan menuju sistem bintang lubang chasing. Dan penonton bintang biru yang melihat ini benar-benar tercengang. Bukan, kau bilang saja sejak awal kau punya banyak armada. Astaga. Tadi aku hampir mengira itu pertempuran mati-matian. Ini benar-benar merundung orang kan. Astaga, 2 triliun kapal perang, 200,000 kapal fregat, dan 10 kapal yang lebih besar dari kapal perang. Apa itu? Ini terlalu gila. Tian Xueming, akui saja kau sesat sekarang. Masih sempat, jangan senang dulu. Mungkin Tian Xueming ini juga kuat. Penonton negara Sakura bicara begitu. Juga sama sekali tidak percaya diri. Karena armada seperti ini sangat menakutkan. Lautan fregat 200.000 berarti setiap kapal perang dikawal penuh fregat. Dan senjata konkret bintang hancur langit. Tidak ada halangan sama sekali. Kecepatan pembuatan kapal Lin Mohen sungguh menakutkan. Pantaskah dia meluncurkan ekspedisi besar? Jika bukan karena sumber daya kurang, dia pasti sudah punya lebih banyak armada sekarang. Sangat mengerikan, ini benar-benar menutupi langit dan matahari. Dan di dalam sistem lubang chasing, pemimpin yang terpilih juga sedang memobilisasi sesama warganya. Hari ini akhirnya tiba. Sejak leluhur kita tiba di sistem lubang chasing ini, kita akhirnya menaklukkan bintang ini dan menguasai lubang chasing. Ini adalah hari yang agung bagi kita yang terpilih. Hari yang patut dirayakan. Kita mendambakan dunia luar. Dan tahu akan ada banyak musuh kita di sana. Jadi kita terus menimbun pasukan. Kini kita akhirnya punya kapal perang ke 1.000. Kita butuh lebih banyak sumber daya. Jadi kita akan mengemudikan 1.000 kapal perang kita. Menaklukkan peradaban di luar lubang chasing pertama. Menduduki wilayah dan sumber daya mereka. Berkembang dan membesar. Lalu menjelajahi seluruh galaksi. Menaklukkan semua musuh. Sekarang mari kita berangkat. Biarkan para sesat jelek di luar sana gemetar karena kedatangan kita yang terpilih. Pemimpin yang terpilih berpidato dengan penuh semangat, lalu memberi perintah. 1.000 kapal perang berangkat dengan megah, dan di pintu keluar lubang chasing, bertemu dengan satu kapal perang Federasi Manusia. Harsazat ini berani masuk ke markas besar kita. Benar-benar tidak tahu malu. Pemimpin yang terpilih tertawa, dan sekelompok fregat sepertinya bahkan tidak mampu membuat kapal perang. Berapa banyak? Dengan level teknologi ini berani masuk. Bintang kita bersiap memusnahkan mereka. Mereka masuk satu, kita musnahkan satu. Setelah mereka ketakutan dan tidak berani masuk, giliran kita mengejar. Oh ya, ingat semua kapal perang tembak meriam bersama. Senjata laser. Pemimpin yang terpilih tertawa keras dan segera memberi perintah. Maka 1.000 kapal perang cepat menyerbu. Pasukan pendahulu Federasi Manusia ini menembak dengan gila-gilaan. Namun hal yang membingungkan para yang terpilih segera terjadi, lapor pemimpin. Perisai fregat ini tampaknya sangat kuat. Meriam kapal kita tidak bisa menembus perisai mereka. Ajudan melapor dengan wajah tidak enak. Ganti ke senjata Retsu yang menembus perisai dan baju besi. Pemimpin Tian Xueming agak terkejut, tapi tidak terlalu memikirkannya. Lalu 1.000 kapal perang Tian Xueming ganti senjata, melancarkan tembakan baru lagi. Namun, putaran senjata Retsu yang menembus perisai dan baju besi ini sepenuhnya terhalang di luar perisai. Efek tembusnya sia-sia. Bahkan energi perisai fregat tidak berkurang. Lapor
Pemimpin, senjata Retsu kita juga tidak berguna. Suara ajudan akhirnya sedikit panik, dan kapal perang serta fregatku terus muncul, sedang maju dengan kecepatan tak terhentikan. Bagaimana mungkin? Pemimpin Tieng Zuoming bingung 100%. Penonton negara naga di ruang siaran Angxin, setelah melihat jumlah kapal perang Tian Zuoming, langsung tertawa terbahak-bahak. Penonton negara Sakura malah wajah pucat, baru saja menjilat Tieng Zuoming. Sekarang langsung mulai memaki mereka sampah. Kukira sekuat apa. Ternyata cuma 1.000 kapal perang. Dia sebaiknya punya armada lain. Baju besi perisai Lin Mohen sehebat ini, Tian Zuoming ini setidaknya kapal perang. Pensiemon kapal menembak. Bahkan tidak bisa menembus perisai energi fregat. Ini bukankah menunjukkan Lin Mohen menerapkan teknologi baju besi perisai kapal perang, Key First Station Fregat. Astaga, ini terlalu mewah. Bukankah fregat harus semurah mungkin? Mungkin saja. Bagi Lin Mohen ini sudah yang termurah. Dan kalian sadar satu hal? Armada Lin Mohen maju agak lambat. Dia jelas punya mesin lompat, muncul instan dengan mudah, tapi baru muncul Santos sekarang. Kau jahat sekali. Ini mungkin kapal perang pertama. Mendeteksi jumlah armada dari informasi lubang casing. Makanya sengaja begini. Sudah tidak sabar. Ingin melihat ekspresi pemimpin Tieng Zuoming. Sudah tidak sabar. Ingin melihat ekspresi pemimpin Tieng Zuoming di dalam dunia bintang semesta. Pemimpin Tieng Zuoming tidak percaya. Terus memberi perintah. Mungkin baju besi perisai mereka pasti ada titik kritisnya. Terus tingkatkan daya tembak. Maka 1.000 kapal perang mulai pengeboman baru. Kali ini, semua meriam kapal ditembakkan tanpa cadangan. Namun kali ini, tetap tidak bisa menembus perisai. Tapi kapal-kapal itu terus maju. Di samping setiap kapal perang, ada 10 fregat mengawal. Ini total sudah lebih dari 1.000. Dan sepertinya masih ada di belakang pemimpin. Haruskah kita mundur dulu? Suara ajudan mulai gemetar. Intuisinya mengatakan, musuh kali ini tidak sederhana. Pemimpin Tian Zuoming tidak rela. Lama tidak memberi perintah mundur. Namun tepat saat itu, raungan naga tiba-tiba terdengar, menembus baju besi perisai kapal perang, membuat semua Tian Zuoming gemetar kaki secara naluriah. Setelah mereka akhirnya sadar, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Seekor naga langit berputar di sekitar armada mereka, tapi ukuran tubuhnya sangat besar, cukup untuk mengepung 1.000 kapal perang mereka. Dan masih ada lagi apa ini? Aktifkan perisai. Cepat mundur. Pemimpin Tian Zuoming akhirnya panik. Tak peduli apapun lagi, dia memberi perintah. Armada mundur cepat. Naga langit itu sepertinya sengaja melepaskan mereka, tapi kemudian menghalangi jalan mereka tak jauh dari situ. Sail, pemimpin Tian Zuoming menggumpat tak berdaya. Sekarang kabur pun tak bisa. Menembaki naga langit butuh keberanian besar. Dia tak ragu sedikit pun. Begitu naga langit ini marah, mereka akan mati tanpa tempat dikubur. Saat dia bingung harus bagaimana, suara ajudan yang ketakutan terdengar di telinga. Pemimpin cepat lihat ke sana. Pemimpin Tian Zuoming melihat ke arah yang ditunjuk ajudan. Akhirnya dia mengerti. Maksud naga langit sengaja melepaskan mereka. Ini untuk memberi ruang bagi armada mereka. Tapi di mulut lubang casing itu, ada armada yang menutupi langit. Radar menunjukkan jumlahnya mencapai 20-30 ribu. Semua Tian Zuoming ketakutan. Berdiri di tempat tak berani bergerak, bahkan tak bisa bicara. Saat ini pemimpin Tian Zuoming ingat sebelum berangkat. Kata-kata untuk motivasi semua orang. Baru sadar betapa konyolnya dirinya. Dia pernah menyatukan galaksi lubang casing dengan armada. Tak ada lawan di seluruh galaksi. Dia naif berpikir, di luar lubang casing meski ada banyak yang kuat. Mungkin sama sepertinya yang sudah menaklukkan galaksi. Perbedaannya tak akan terlalu besar. Meski ada perbedaan, dia bisa maju selangkah demi selangkah, terus memperkuat diri. Namun dia tak pernah menyangka. Baru keluar lubang casing, langsung bertemu makhluk mengerikan ini. Kaget senang tak terduga. Tian Zuoming menangis ketakutan. Tekanan ini sungguh mengerikan. Entah bagaimana Lin Mohen akan menangani mereka. Tian Zuoming. Semua Tian Zuoming di dunia bintang tak berani bergerak. Menunggu reaksiku. Benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Karena hidup mati mereka sepenuhnya ada di tanganku. Melihat aku tak kunjung menyerah. Mereka bahkan berharap aku melepaskan mereka. Cepat kirim pesan untuk menyerah. Kami ingin menyerah. Tian Zuoming akhirnya sadar. Dia berteriak baik. Namun ajudan belum sempat mengirim sinyal menyerah. Video dari Federasi Manusia muncul lebih dulu di kapal. Di dalam video, aku menatap pemimpin Tian Zuoming dengan tatapan jijik. Dingin bertanya, kau bilang kami sesat sebelumnya. Sekarang aku berdiri di depanmu. Kutanya sekali lagi, apakah kami sesat? Namun, pemimpin Tian Zuoming tak menjawab pertanyaanku karena dia tak mengerti bahasaku. Tapi merasakan amarahku. Dia langsung gemetar dan berlutut. Lalu bicara cepat dalam bahasa asing. Alasan penonton bumi bisa mengerti, dan semua negara bisa bebas berkomunikasi karena kekuatan permainan bintang. Tapi dunia bintang tempatku berada tak punya hal-hal itu. Ahli bahasa yang pertama kali berhubungan dengan Tian Zuoming cepat kembali dan berkata, pemimpin, ini tanggung jawabku. Aku akan sampaikan kata-katamu pada mereka. Aku hanya mengangguk tapi minatku hilang. Astaga, ini terlalu mengecewakan. Kita terlalu sering nonton siaran langsung sampai lupa soal ini. Bahasa di dunia bintang tidak saling dimengerti. Siaran langsung permainan nasional punya kemampuan itu. Tapi
Tapi jika seluruh galaksi punya bahasa seragam, dunia bintang jadi kurang realistis. Maka melalui terjemahan ahli bahasa, barulah kata-kataku tadi tersampaikan secara kasar. Kamilah yang sesat. Pasti ada kesalahpahaman. Aku tak pernah bilang begitu. Benar, tidak pernah. Itu karena aku tak bisa mengendalikan bawahanku. Akan segera ku bunuh dia. Pemimpin Tian Xuanming dengan wajah cemas. Mana masih mirip pemimpin. Membunuh langsung terlalu murah bagi mereka. Karena bersalah, tebuslah dosa. Berangkat ke planet asal mereka. Ubah semua populasi mereka jadi budak pekerja. Suruh mereka tambang sumber daya galaksi lubang casing. Bangun senjata raksasa baru, kerudung neutron. Biarkan makhluk asing ini kagum pada ciptaan kita. Saksikan keajaiban galaksi. Mereka sekarang budak pekerja di pabrik senjata raksasa. Tapi setelah kerudung neutron selesai, gunakan kerudung neutron untuk menghapus mereka. Lalu pindahkan ke pusat kerja setelah mati. Terus bekerja untuk kita menebus dosa, siap. Zhao Xu matanya berbinar. Penonton siaran langsung lansin. Setelah mendengar rencana Lin Mohen ini, mereka semua tersengang. Astaga, Lin Mohen benar-benar raja neraka hidup. Ini lebih mengerikan dari kematian. Jadi budak menambang sumber daya galaksi sendiri, bangun senjata yang akan membunuh mereka. Mati pun masih harus kerja di pusat kerja setelah mati. Dengar saja sudah bikin merinding. Tapi ini semua karena perbuatan mereka sendiri. Bai Lang Hao Lane masih tapi mereka bilang Lin Mohen sesat. Benar-benar tak tahu diri di dunia bintang. Zhao Xu segera atur pelaksanaan tugas yang kuperintahkan. Lalu, aku panggil kepala ilmuwan Ran Qiu untuk bicara empat mata. Ke depan. Kita pasti akan berhadapan dengan berbagai peradaban. Saat itu bahasa diplomatik jadi hambatan besar. Jika setiap peradaban harus kirim ilmuwan untuk riset bahasa, efisiensinya terlalu rendah dan tak bisa langsung mengungkapkan isi hati. Kata pemimpin sangat tepat. Ran Qiu setuju. Dia hendak mengusulkan rencana awalnya. Tapi aku bicara lebih dulu, bisa kau bayangkan. Saat pertama kali bertemu peradaban yang menjijikan dan jelek. Kita bahkan tak bisa langsung memaki dengan kata paling keji, dan paling coder, dan membuat makhluk jelek ini paham sepenuhnya. Jika kau prajurit di garis depan, apa kau tak merasa frustrasi? Apalagi era ekspansi besar kita baru dimulai. Hal ini sangat mendesak. Prajurit garis depan pasti sangat butuh ini. Jadi permintaanku padamu, dalam generasi terbaru ramuan genetik yang akan dirilis, selesaikan masalah ini sepenuhnya. Jika kau tidak bisa mengucapkan kata-kata kotor, maka kumpulkan saja semuanya. Kata-kata keji yang ditujukan pada bidat bajingan itu. Ingat, apa kabar? Salam yang biasa digunakan antar manusia ini tidak bisa dipakai pada bidat bajingan. Karena konteksnya salah, kataku serius. Siap, kata Shan Qiu dengan wajah terkejut dan sedikit merasa terhormat. Karena ini adalah pertama kalinya pemimpin secara tidak langsung menggunakan kata-kata seperti itu untuk memakinya dalam arti tertentu. Dia adalah satu-satunya dari 14 miliar federasi manusia. Jika dia masih punya ibu, mungkin juga akan merasa terhormat, tapi pikiran itu hanya sekilas. Itu tidak sopan pada ibunya. Sementara penonton di siaran langsung Sin yang sedang makan dan minum, hampir tersedak oleh kata-kataku ini. Nokta 6, kata-kata itu terlalu kasar, hampir lupa. Lin Mohen adalah orang asli dari negeri naga kita. Bagaimana? Mungkin dia tidak bisa mengucapkan budaya nasional itu. Dan di sini hanya ada Ran Qiu. Tidak ada warga negara lain. Tidak takut memberi contoh buruk. Sejujurnya, kata-kata Lin Mohen memang masuk akal. Melihat bidat tapi tidak bisa memaki. Apa-apaan itu? Membunuh mereka adalah satu hal. Tapi tidak bisa menghina, mempermalukan, atau memaki. Maka membunuh pun tidak cukup memuaskan. Lin Mohen adalah pemimpin manusia, bisa sedikit elegan. Tapi prajurit di garis depan ekspedisi besar pasti frustrasi. Jarang Lin Mohen sedekat ini dengan rakyat. Apa masih kurang dekat? Itu lebih dekat ke neraka. Setelah Ran Qiu pergi, Zhao Xu menyelesaikan tugas dan kembali ke sisiku. Setelah mengurus Tian Xuanmin, aku kembali memobilisasi semua orang. Ekspedisi besar resmi dimulai. Satu kapal raksasa ledakan bintang, Tem Titan, 20,000 kapal perang, 200 fregat, terbagi menjadi 10 rute. Setiap kapal Titan dilengkapi 2.000 kapal perang, dan 20.000 fregat sebagai pengawal. Mereka membawa banyak kapal riset, kapal teknik, kapal koloni, kapal angkut tentara, serta ilmuwan dan prajurit darat. Aku menggunakan ketapel kuantum, berangkat ke galaksi yang sudah dipetakan oleh kapal riset, dan setelah penaklukan pertama, wilayah akan terhubung menjadi satu garis. Garis yang membuat alam semesta lancar tanpa hambatan, jalur perdagangan tetap, rute tur grup seni Bima Sakti, dan lainnya. Di antaranya, galaksi asalku adalah galaksi Terra, galaksi Asociu adalah galaksi gabungan, galaksi mesin roti watt, galaksi lubang casing, masing-masing menyisakan satu armada untuk menjaga rumah. Keempat armada ini akan menunggu gelombang kapal kedua selesai, baru akan melakukan ekspedisi. Semua sesuai rencana. Sementara itu, sistem bencanaku juga diperbarui. Pencapaian bencana selesai. Berhasil memperbudak peradaban khusus, Tian Xuanmin. Daya gentar pelacus neon. Daya gentar kumulatif sudah melebihi 500.000. Level bencana naik ke level Zax. Toko bencana naik ke level Zax.
Daya jentar saat ini 100 poin. Toko level 1 bisa ditukar gratis. Hanya butuh 100 poin. Segarkan toko level layak. Semua diskon 50%. Rasio sumber daya seperti paduan meningkat. Buka kategori barang baru, bakat transendensi. Setiap segarkan muncul satu bakat transendensi. Setelah berhasil membeli bakat transendensi, bisa membuka template daya gentar baru. Tidak bertentangan dengan menjelma bencana. Template daya gentar baru. Mataku berbinar, ini barang bagus. Dengan begitu, cara aku mendapatkan daya gentar bisa menjadi lebih beragam. Tapi toko bencana level 0 ini sangat mahal. Ini juga alasan sebenarnya aku memulai ekspedisi besar. Sebagian besar peradaban sampah hanya bisa memberikan 1000 poin daya gentar. Kadang ada yang lebih kuat, paling tinggi juga 10.000 untuk peradaban khusus. Pada akhirnya masih terlalu sedikit. Yang terkenal sebagian besar masih belum bisa disentuh. Tidak bisa dikalahkan misalnya gerbang L. Aku tidak berani membukanya, karena tidak bisa menjamin akan keluar. Xiao Hui yang setia padaku selama 5.000 tahun. Kalau itu adalah badai lembah abu, maka bisa jadi akhirnya adalah kehancuran total. Dalam game Stellaris, badai lembah abu setidaknya berkekuatan 50k armada. Tapi namanya adalah hitungan game. Sekarang ini dunia nyata yang baru. Berdasarkan perkiraan armadaku sendiri, aku memperkirakan badai lembah abu setidaknya berkekuatan 500.000 armada. Dengan kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Toko Bencana level 6 1000 poin. Daya jentar segarkan, sinapsis pemurnian 200.000 poin. Sebuah sistem komputasi kolam penyimpanan raksasa. Ia menggunakan kabel yang rumit, transistor dan kapsul penopang hidup untuk menghubungkan miliaran makhluk sadar, termasuk organik atau sintetis. Senjata Dewa Pembakar 100 poin. Senjata mengerikan yang bisa memicu ledakan supernova bintang dan langsung menghancurkan seluruh tata surya. Mesin lompat psionik 200,000 poin. Sebuah mesin lompat psionik menggunakan energi psionik yang dipancarkan kru untuk menembus struktur ruang realitas, langsung melompat melintasi jarak yang sangat jauh. Penguasa 100,000 poin. Sebagai pangkalan luar angkasa dengan ukuran yang belum pernah ada sebelumnya dan bisa bergerak bebas. Kapal kelas penguasa bisa membawa peperangan orbit ke level yang sama sekali baru. Sinapsis pemurnian dan senjata Dewa Pembakar. Aku agak terkejut, sayangnya 500.000 poin. Sekarang belum bisa dibeli, dan bahkan jika bisa dibeli, bukan berarti sumber dayaku saat ini bisa mendukungnya. Aku juga tidak terburu-buru. Sekarang aku perlu mendapatkan lebih banyak daya gentar. Aku terus memeriksa toko level Tox ini. Kali ini toko level 6 hanya punya 4 barang, karena ada tambahan satu bakat transendensi. Bakat transendensi 1000 poin. Segarkan sekali, sisa emas 500.000 untuk dibuka. Mulai jalur transendensi psionik. Potensi dalam diri kita. Hanya sebagian kecil yang telah dikembangkan dan digunakan di dalam spesies kita. Sekarang hanya ada sedikit individu yang bisa mengendalikan kekuatan psionik. Lagi-lagi 500.000. Kalau ekspedisi besar kali ini lancar, seharusnya bisa dibeli. Aku juga tak buru-buru beli dari toko level 0. Toko level 5 sudah diskon 40%. Misalnya senjata raksasa selevel bintang peledak bumi. Sudah jadi harga murah 5.000 poin. Ini cukup memuaskanku. Perbedaan utama level 5 dan 6 adalah meledakan planet dan meledakan bintang. Di tahap ini, bikin banyak peledak planet juga cukup. Tak lama kemudian, kabar dari garis depan menemukan peradaban peri. Peradaban ini semua persembahan betina bereproduksi aseksual. Pohon suci menjulang memiliki kekuatan psionik, dan imam besar mereka bisa melangkah ke kehampaan dengan tubuh fisik. Seorang diri menghancurkan satu kapal riset. Pasukan jarak jauh menganggap mereka hadiah untukku, tapi tak tahu cara membuat mereka tunduk dengan rela. Segarkan toko level 5, dapatkan manifestasi yang terpilih. Malaikat damai dan penghakiman dewa. Yang terakhir memancarkan sinar psionik mengubah keyakinan. Semua ditukar dengan yang terpilih dan berlaku. Psionik dahsyat mengalir ke dalam tubuh. Aku melangkah ke kehampaan dengan tubuh fisik, menghancurkan satu fregat dengan tekanan psionik, lalu menghancurkan satu kapal perang tanpa perlindungan perisai psionik. Di hadapan psionik seperti kertas. Jika tanpa perisai psionik, aku bisa menembus perisai dan armor kapal musuh, membunuh awak satu persatu, atau melompat instan ke dalam kapal musuh. Kekuatan psionik juga memiliki tingkatan ketat. Pengganti roh, Supermaster, tinggal di kehampaan bisikan. Kembali ke akhir Tetrotron 5, alat yang didambakan Supermaster. Perjalanan kehidupan dia T18 Supermaster Castle, termasuk titik hampa mimpi emas dia. T2 yang terpilih, utusan Jiok Dewa, T3 pengguna psionik, T4 psionik, T5 kehidupan sebelum psionik, dan aku di T2. Orang pertama di bawah Supermaster, dan aku berikan Suan King kekuatan pengguna psionik. Suan King menggunakan psionik, menghancurkan satelit alami seukuran bulan, tanpa gelombang hijau. Psionik menghalangi segalanya. Aku juga bisa meledakkan bulan. Bulan bukan batasmu.
Aku suruh Suan King atur pembuatan patung penghakiman dewa. Sendiri naik naga langit langsung ke peradaban peri. Setelah memberi naga langit kekuatan pengguna psionik, kecepatan naga langit naik drastis sampai sekejap. Aku sembunyikan aura dengan psionik, amati pohon suci, lalu temukan kebenaran. Pohon suci adalah alat pemurnian dan konverter tak bertuan. Menyerap psionik paling murni dari kehampaan. Menolak psionik jahat dan kasar. Setelah terkumpul cukup, mengembun menjadi peri. Bayi peri juga terlalu murni. Menolak psionik lain, tumbuh sangat lambat. Para peri selalu mencari dewa di kehampaan. Mematahkan belenggu sendiri tapi belum berhasil. Kalau begitu, aku jadi dewa saja. Aku lepaskan psionik kaisar terpilih. Seluruh peradaban peri bergetar. Kalian mau kekuatan. Suaraku bergema di benak semua peri. Sebagai bencana kepat, aku bisa beri kalian kekuatan. Tapi kalian harus percaya dan ikuti. Apakah aku akan menanam jejak di jiwa kalian? Begitu ada niat lain, aku tahu. Imam besar Jiayu setuju tanpa ragu. Sama juta peri buka jiwa. Aku tanam jejak di jiwa setiap peri. Lalu aku memurnikan pohon suci. Jelaskan kebenaran pada para peri. Pohon suci ini yang membuatmu, tapi juga mengikatmu yang ingin patahkan belenggu. Butuh aku memurnikan pohon suci ini menjadi keajaiban barumu. Setelah ini, aku jadi tempatmu pulang. Di mana aku berada, di situ tempatmu. Imam besar Jiayu bersujud dalam. Mulai sekarang, kau adalah keajaiban kami, tempat pulang kami, rumah kami. Dimanapun di lautan bintang, asal kau ada. Itulah tanah air abadi peradaban peri. 100 juta sinar berkilau, kumpulkan kekuatan iman. Mengalir ke tubuhku, pohon suci dimurnikan. Psionik naik drastis. Orang di sana, termasuk ilmuwan Wan Yao, nonton saja. Jiayu tanya masalah serius. Pohon suci sudah menyatu denganmu. Bagaimana dengan populasi kami? Dulu peri baru lahir dari doa ke pohon suci. Wan Yao di samping maju. Kalian bisa tiru cara reproduksi manusia. Dewa Agung sekarang adalah pohon suci kalian. Juga seorang pria. Jiayu tanya polos. Kami 100 juta peri semua bisa. Wan Yao merinding tapi tak bailang. Secara teori tak masalah, cuma soal waktu. Bagus, Wan Yao, jabatanku kepat. Tugasmu adalah beri edukasi terkait pada para peri ini. Nanti demo langsung. Aku sengaja takut-takuti, dia malah senang. Aku benar-benar bisa. Mata Wan Yao berbinar. Sebaliknya aku diam. Aku bukan cuma gagal menakut-nakutinya, malah tak sengaja memberinya hadiah lagi. Tak lama, di bawah edukasi Wan Yao, 100 juta peri sangat terguncang. Aku liburan efisien di peradaban peri. 100 juta peri. Jadi awak sempurna untuk mesin lompat psionik armada. Aku pilih 100 peri pengguna psionik di sisiku. Setiap tautan konfigurasi vote juta jiwa peri, tapi juga cara resonansi psionik paling efisien. Lalu aku angkat Jiayu sebagai gubernur planet, Wan Yao sebagai penanggung jawab wilayah bintang, kepala riset psionik. Setelah pasukan ekspedisi sapu ratusan sistem bintang, semua peradaban alien galaksi bersatu, bentuk komunitas sesat lautan bintang, mencakup ribuan sistem bintang. Definisi federasi manusia sebagai tip baru, kekhawatiran bencana. Pemain dari semua negara tanpa kecuali bergabung ke komunitas. Mereka semua pilih awal peradaban sesat. Mereka lewat komentar, merangkai sosokku dari petunjuk kecil. Ditambah info kekaisaran jatuh juga alien. Keberanian pemain negara Mercusuar naik drastis. Bahkan dapat penghargaan dari kekaisaran jatuh. Dapatkan teknologi kapal penjelajah strategis. 15 miliar orang bersama. Diam-diam selesai menonton rekaman. Tak ada yang bicara, aku juga tak bicara. Kemarahan 15 miliar orang seakan merobek ruang. Mereka menunggu perintah. Di antara kalian banyak yang veteran bertempur bersamaku dari sistem Terra, pensiun tahun lalu. Di bumi, ada 4 miliar sesat hasil persilangan. Saat itu umat manusia lemah. Aku suruh kalian ambil semua senjata di sekitar. Ikuti aku berperang. Saat itu kalian tidak takut. Sekarang kita punya 15 miliar saudara. Punya kapal perang, Titan, megastruktur, senjata, Colossus. Tapi musuh juga makin banyak dan kuat. Kali ini hadapi musuh dari 1000 sistem bintang. Bahkan mungkin bertemu kekaisaran jatuh. Pertempuran ini pasti akan berdarah. Kalian takut? Pertempuran ini tidak mundur. Sebagai pemimpin tertinggi Federasi Manusia, aku resmi menyatakan perang total ke seluruh galaksi. Baik sesat kekaisaran jatuh atau entitas yang lebih, semua jadi target perang tanpa pengecualian. Kali ini kita akan bakar habis galaksi. Setelah perang total diumumkan, aku kumpulkan daya jentar ke 500.000. Tukar dengan senjata pembakar dewa. Bisa picu ledakan supernova bintang. Senjata pamungkas hancurkan seluruh sistem bintang. Sekaligus beli bakat penerbangan. Buka jalur penerbangan psionik. Psionik tembus mendekati level sub-overlord Kessil. Lalu tukar mesin pemisah pemurnian. Hubungkan miliaran triliun otak di planet pembangkit. Jadi jaringan komputasi super. Kecepatan riset alami perubahan kualitatif. Ekspedisi besar Fafas kedua berikutnya. Aku bagi pasukan jadi 3 jalur. Panglima tertinggi pimpin armada utama maju ke depan. Kendalikan Colossus penghakiman dewa. Ubah sifat jiwa peradaban yang layak ditaklukkan. Zhao Shuai kumpulkan armada dagang di seluruh alam. Hancurkan ekonomi musuh dengan kalang bintang laut. Grup sini galaksi. Bawa Tianlong dan di Bao Tian Kalaling Pamer. Pertama, sebarkan seni wajah manusia. Kedua, bantu armada
Armada gentarkan peradaban. Ketiga, ledakan planet jadi tambang. Memudahkan budak pekerja tambang. 3, keuntungan sekali. Komunitas sesat lautan bintang kumpulkan 500.000 kapal balas. Aku suruh armada mundur ke jangkauan ketapel kuantum. Senjata pembakar dewa targetkan pusat sistem bintang musuh. Bintang. Energi melampaui imajinasi injeksi kinti bintang. Permukaan bintang mengembang hebat. Radiasi melonjak 10.000 kali lipat. Lalu supernova meledak. Seluruh sistem bintang musnah dalam cahaya dan API. 500,000 kapal perang aliansi. Bersama semua planet, satelit, asteroid di sistem bintang. Semua lenyap dalam API supernova. Lautan bintang. Setengah armada komunitas menguap dalam sekejap. Adegan ini tersebar ke seluruh galaksi lewat kapal pengintai. Juga bangunkan entitas kuno yang tertidur. 4, kekaisaran jatuh bangun bersamaan. Itu peradaban tertua di galaksi. Teknologi jauh melampaui kekaisaran muda. Setiap kekaisaran jatuh punya setidaknya 20 kapal penjelajah tempur dan ribuan kapal perang. Alasan bangunnya berbeda-beda. Ada yang rasakan penghinaan senjata pembakar dewa pada bintang. Ada yang terganggu gelombang psionik. Ada yang murni karena tatanan kekuasaan galaksi hancur. Tapi targetnya satu, Federasi Manusia. Mereka kirim ultimatum bersama. Menyerah tanpa syarat dalam 6 bulan. Serahkan semua megastruktur dan senjata Colossus atau diadili. Atau perang pemusnahan dimulai. Kita tidak bisa menang. Setiap kapal penjelajah tempur setara 100 kapal perang kita. Digabung. 80 kapal penjelajah tempur dan 12.000 kapal perang. Bisa pakai ketapel kuantum untuk kalahkan satu persatu. Mereka tersebar di 4 arah galaksi. Butuh waktu untuk berkumpul, tapi teknologi mereka jauh di atas kita. 1 lawan 1 pun sulit menang, dan alam maya juga tidak tenang. Beberapa sub-overlord kecil sudah perhatikan aku. 1 bernama Mimpi Emas. Bahkan coba invasi kesadaranku. Aku butuh waktu, beri aku tiap bulan. Aku buat keputusan yang tak diduga siapapun. Aku sendiri masuk ke dalam alam maya. Menelon 1 sub-overlord. Sejak galaksi lahir, tak pernah ada yang dari dunia nyata. Serang dewa alam maya secara offensive. Jika berhasil, psioniku akan tembus ke level overlord besar. Jika gagal, Suwan King. Kau yang gantikan ketapel kuantum, biar kau bisa bergerak dimanapun di galaksi. Senjata pembakar dewa adalah daya gentar pamungkas. Alam maya bukan dunia nyata. Armada pergi pun tak berguna. Harus punya psionik untuk bertarung di sana. Kau akan kembali. Kau selalu bilang mungkin tak kembali, tapi selalu kembali. Aku pilih target sub-overlord, titik kehampaan. Juga yang terlemah di alam maya. Aku bawa kekuatan iman 100 peri psionik, masuk alam maya dengan tubuh fisik. Alam maya bukan ruang fisik, tapi alam semesta lain dari kesadaran dan psionik. Semua hukum fisika tak berlaku. Hanya kemauan dan kekuatan psionik yang menentukan. Wilayah titik kehampaan adalah kekosongan tak terbatas. Tanpa cahaya, suara, arah. Cara bertarungnya adalah menelan semua entitas psionik yang jatuh ke wilayahnya. Perlahan larut dan menyatu ke dirinya. Psioniku langsung tersedot perlahan. Makhluk kecil berani masuk wilayahku. Tak ada suara, hanya transmisi pikiran. Aku datang ambil psionikmu. Wilayah mulai menyusut, tekanan melonjak. Perisai psionik 100 kali terkuras hebat. Cara biasa adalah bertapa ribuan tahun. Tapi aku tak punya ribuan tahun. Sistem ubah sisa daya gentar jadi psionik. Konfirmasi konversi. Daya gentar saat ini 230 point. Semua diubah jadi psionik. Peringatan ledakan. Operasi ini tidak bisa dibatalkan. 230.000 poin daya gentar jadi psionik dahsyat dalam sekejap. Seperti ledakan supernova di kekosongan. Wilayah titik kehampaan terkoyak celah. Lalu aku jadi arus psionik emas masuk ke inti. 2 kemauan bertabrakan. Kemauanku ditempa 15 tahun perang galaksi, sedangkan titik kehampaan adalah kesendirian miliaran tahun dalam kekosongan. Bahkan tak paham apa itu penaklukan, apa itu manusia. Ini jadi kelemahan fatalnya. Aku ubah 15 tahun kenangan jadi tombak psionik. Itu teriakan perang pertama di bumi. Tekanan cemli fregat berbaris. Cahaya biru ketapel kuantum merobek ruang. Keindahan planet hancur di bawah Tianxing. Guncangan 15 miliar orang bersumpah mati tak mundur. Bagi entitas yang tak pernah alami emosi apapun, ini adalah hal yang tak akan pernah bisa dipahami, juga tak bisa ditahan. Kehampaan yang runtuh. Energi psionik seperti banjir yang menerobos masuk ke dalam tubuhku, dan aku telah menelan seorang sub-overlord kecil. 3 bulan kemudian, aku kembali. Energi psioniku menembus hingga mendekati level overlord besar. Alam maya bergetar karenanya. Para sub-overlord lainnya mulai menciutkan wilayah mereka. Para overlord besar pun mulai waspada. Suwan King berhasil menstabilkan situasi selama aku pergi. Dia menggunakan ketapel kuantum untuk memanggil kembali pasukan utama untuk pertahanan. Memerintahkan pasukan ekspedisi untuk mempersempit garis depan. Namun sisa-sisa kekuatan komunitas sesat lautan bintang memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik, merebut kembali puluhan sistem bintang. Kekaisaran jatuh telah menyelesaikan konsolidasi mereka. Batas waktu penyerahan diri masih tersisa 3 bulan. Aku berbicara di depan seluruh federasi manusia. Aku kembali, dan aku membawa barang bagus. Aku menghilang selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini aku melakukan satu hal. Aku membunuh seorang overlord di alam maya. Mereka yang dipuja sebagai dewa oleh
peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Aku sendiri yang menelan salah satu dari mereka. Mulai sekarang, akulah dewa di alam maya. Saat ini ada 4 kekaisaran jatuh yang mendekat. Mereka memberi batas waktu penyerahan diri 6 bulan. Sekarang hanya tersisa 3 bulan. Jawabanku adalah, mereka tidak akan, 3 bulan beroperasi gila-gilaan, menelan energi psionik sub-overlord, memproduksi massa 8,000 batu energi psionik. Setiap kapal Titan dilengkapi dengan mesin lompat energi psionik. Wilayah alam maya di antara titik kehampaan diubah menjadi benteng energi psionik Federasi Manusia. Mencegat invasi alam maya, mesin pemurni berjalan dengan kekuatan penuh. Jaringan komputasi super yang terdiri dari miliaran miliar watt menembus energi psionik. Teknologi interaktif tidak hanya menahan serangan fisik, tetapi juga memblokir invasi energi psionik. Ranqiu menyelesaikan ramuan genetik generasi keempat, memperpanjang umur Tuarium tahun, memberikan persepsi energi psionik lemah. 3 bulan kemudian, mesin perang Federasi Manusia mencapai puncaknya. 30,000 kapal perang, dilengkapi penuh dengan perisai energi psionik dan reaktor titik nol. 50 kapal Titan dengan mesin lompat energi psionik. 3 ketapel kuantum mencakup 3 arah galaksi. 2 senjata pembakar dewa, 6 di Bao Tianxing dan 1 Tian Xiansai. 1 Tianlong dan Axiao membatu energi psionik. 15 miliar rekan Federasi Manusia dengan tekad baja. Dan seorang kaisar terpilih yang mendekati level overlord besar. Segera, armada gabungan kekaisaran jatuh tiba sesuai jadwal. 4 armada mengepung galaksi dari 4 arah. Total menampung kapal penjelajah strategis dan 12.000 kapal perang. Teknologi mereka masih lebih tinggi dari Federasi Manusia, namun kesenjangan telah menyempit secara signifikan. Aku menerapkan strategi memecah dan menaklukkan ketapel kuantum, mengirimkan seluruh pasukan utama dalam sekejap ke hadapan kekaisaran jatuh yang terdekat. 30.000 melawan 3.000. Keunggulan jumlah mutlak. Kekaisaran jatuh pertama dihancurkan dalam waktu V-jam. Perisai energi psionik secara drastis mengurangi kerugian. Busur energi terfokus menembus perisai, langsung menyerang lambung kapal, melewati armor tebal yang dibanggakan kekaisaran jatuh. Aku turun tangan sendiri, merobek perisai 3 kapal penjelajah strategis dengan energi psionik, melompat masuk ke dalam kapal komando. Seorang diri memenggal kepala gubernur kekaisaran. 1 armada kekaisaran jatuh musnah total. Ketapel kuantum diaktifkan kembali. Teleportasi instan ke kekaisaran jatuh kedua. Mereka menyebarkan armada, menghindari pemusnahan terpusat. Namun mobilitas yang diberikan oleh mesin lompat energi psionik jauh melampaui mereka. 50 kapal Titan dibagi menjadi 10 kelompok untuk mengejar. Setiap kelompok dengan 3.000 kapal perang. Dalam 2 hari, langsung menyerang kekaisaran jatuh ketiga. Mereka mencoba mundur. Senjata pembakar dewa diarahkan ke bintang di galaksi induk mereka. Menyerah atau dihancurkan, tidak ada kejutan. Mereka memilih menyerah. Yang keempat adalah penjaga tanah suci. Memiliki teknologi energi psionik dan raksasa Tianxianlo. Menyembah overlord besar alam maya. Pertempuran ini adalah yang paling sengit, alam maya dan dunia. Nyata, perang 2 front. Prajurit energi psionik penjaga tanah suci melawan Federasi Manusia. Pertempuran sengit antara pengguna energi psionik dan kapal Titan. Bertempur sengit di level fisik. Federasi Manusia kehilangan 5.000 kapal perang dan 300 pengguna energi psionik. Itu adalah kerugian terbesarku dalam 15 tahun. Aku sendiri yang menghancurkan imam besar penjaga tanah suci. Inti energi psionik dari batu giok pilihan dewa. Armada yang kehilangan dukungan energi psionik langsung runtuh. Perang galaksi berlangsung selama 1 bulan. 3 kekaisaran jatuh dimusnahkan. 1 menyerah. Federasi Manusia mendapatkan seluruh warisan teknologi. Tepat ketika semua orang mengira galaksi akan segera berada di bawah kekuasaan Federasi Manusia. Bencana sejati turun di tepi galaksi. Lubang casing merobek ruang kasa. Armada yang terdiri dari mesin nano abu-abu muncul. Tanpa komandan, tanpa kesadaran. Hanya 1 program menelan semua materi. Menduplikasi dirinya sendiri setiap kali menelan 1 kapal perang. Menghasilkan lebih banyak setiap kali menelan 1 planet. Menghasilkan 1 armada. Gelombang pertama, 500,000 kapal. Dan tumbuh secara eksponensial lautan bintang. Sisa-sisa kekuatan komunitas sesat menjadi sasaran pertama. Dalam 3 hari mereka ditelan sepenuhnya. Peradaban alien yang dulu berteriak ingin memusnahkan Federasi Manusia. Di hadapan bencana sejati, mereka rapuh seperti kertas. Abu-abu tidak punya emosi, tidak punya rasa takut, tidak punya keinginan, tidak menerima penyerahan diri, tidak mengerti ancaman, tidak akan bernegosiasi. Mereka hanya melakukan satu hal, menelan. Aku segera mengadakan rapat militer darurat. Senjata pembakar dewa bisa menghancurkan sistem bintang. Namun abu-abu tersebar di seluruh tepi galaksi. Tidak ada target terpusat. Zhao Xueshui menganalisis bahwa energi psionik tidak efektif melawan mereka. Mereka tidak punya kesadaran, tidak punya jiwa. Jiayu di sampingnya melanjutkan materi. Kecepatan pertumbuhan melebihi kecepatan pemusnahan. 1 bulan kemudian, jumlah abu-abu akan melampaui 10 juta kapal.
Bagaimana dengan menggunakan Dibao Tianxing untuk membersihkan galaksi yang terinfeksi satu persatu? Su Wanting mengusulkan. Terlalu lambat, dan kita tidak mungkin meledakkan setengah galaksi. Semua orang terdiam. Aku berdiri sendirian di depan jendela besar pusat komando, menatap bintang-bintang di luar jendela. Cara konvensional tidak bisa menang. Satu-satunya solusi adalah menemukan kode asli di kedalaman lubang Caicing, mesin nano pertama itu, untuk menulis ulang kodenya. Meskipun badai abu-abu tampak kacau, pasti ada satu sumber. Untuk menembus lubang Caicing dan memasuki tempat asal abu-abu, dibutuhkan perlindungan yang lebih kuat dari kapal perang manapun. Juga dibutuhkan kekuatan penghancur yang lebih kuat dari senjata manapun. Sistem bencana secara acak memunculkan pemberitahuan baru, mendeteksi peristiwa bencana tingkat galaksi. Misi khusus bencana keempat telah dipicu. Hadiah misi mengakhiri bencana. Menulis ulang satu aturan dasar alam semesta. Syarat misi. Tuan rumah bencana sendiri mengakhiri bencana galaksi. Menulis ulang aturan alam semesta. Ini adalah puncak dari mesin pemurnian yang berkembang. Hanya bisa disentuh di ranah ini. Sekarang sebagai hadiah misi langsung di depan mata. Tapi syaratnya sangat jelas. Aku harus mengakhirinya sendiri, bukan mengirim armada. Juga bukan dengan suara keras. Aku menemukan Su Wanting. Membuat keputusan untuk masuk ke lubang Caicing abu-abu sendiri. Kau gila, di dalam sana adalah sarang abu-abu. Aku punya perisai psionik. Abu-abu tidak bisa menelan penghalang psionik. Aku tidak perlu melawan semua abu-abu, hanya perlu menemukan sumbernya. Menulis ulang dia, aku memberitahunya rencana terburuk jika tidak kembali. Su Wanting menjadi pemimpin tertinggi. Ketapel kuantum, senjata pembakar dewa. Kendali seluruh armada dialihkan. Lalu aku melesat ke kehampaan dengan tubuh fisik, terbang sendirian menuju abu-abu. 100 lapis perisai linglong di sekitar lubang casing. Setiap lapisan cukup kuat menahan tembakan penuh kapal penjelajah perang. Ini kekuatan yang kumiliki setelah menelan sub-overlord. Di pintu masuk lubang casing, kepadatan abu-abu sangat tinggi hingga menutupi semua cahaya. Tak terhitung partikel nano abu-abu bergerak seperti makhluk hidup. Mendeteksi kedatanganku, mereka berkumpul dengan gila. Permukaan perisai mulai terkikis. Aku mempercepat masuk ke lubang casing. Di dalam lubang casing adalah ruang waktu yang terpelintir. Tidak ada atas bawah, tidak ada arah. Hanya abu-abu tak terbatas. Abu-abu membangun jaringan besar di sini. Setiap mesin nano adalah simpul, berbagi informasi, sumber daya, dan target. Aku menggunakan indera psionik untuk mencari sumber, akhirnya menemukannya di titik lipatan ruang waktu terdalam lubang Caicing. Itu adalah bola dengan diameter hanya 1 meter, melayang di kehampaan. Permukaannya menunjukkan kilau perak yang aneh. Bukan abu-abu kode asli abu-abu, juga mesin nano abu-abu pertama. Saat aku mendekat, dia merasakan ancaman. Seluruh abu-abu di lubang casing datang bersamaan. Kepadatan sangat tinggi hingga perisai mulai terkelupas lapis demi lapis. Aku mengumpulkan semua energi psionik di tangan kanan, bukan untuk menghancurkan. Jika menghancurkan kode asli, jutaan kapal perang abu-abu yang kau salin mungkin berubah menjadi partikel nano tak beraturan, berhamburan, dan menyebabkan bencana lebih besar. Aku akhirnya memilih menulis ulang. Energi psionik mengalir ke kode asli. Ini bukan operasi fisik, tapi pembentukan ulang kode dengan kemauan. Energi psionik kaisar terpilih bisa menyentuh esensi segala sesuatu yang berstruktur, baik jiwa organisme maupun dasar mesin nano. Perintah 30 lapis, 20 lapis, 10 lapis. Aku menulis ulang perintah inti. Dari menelan semua materi dan menyalin diri, menjadi berhenti, kumpulkan kembali, nolkan. Saat lapisan perisai terakhir pecah, aku selesai menulis ulang kode asli. Kilau perak berubah menjadi biru. Sebuah perintah dari kedalaman lubang Caicing menyebar ke seluruh jaringan abu-abu di seluruh galaksi. Armada abu-abu yang sedang menelan planet berhenti bergerak. Pabrik nano yang sedang menyalin mati. Barisan depan abu-abu yang maju ke wilayah manusia melambat, berhenti lalu mulai terurai. Mereka mengurai diri sendiri. Setiap mesin nano menjalankan perintah baru. Kumpulkan materi, kembalikan semua yang ditelan. Matikan diri, gelombang abu-abu surut. Sisa-sisa planet yang ditelan dilepaskan. Meski sudah hancur total, tapi setidaknya tidak terus ditelan. Kapal perang abu-abu satu persatu hancur menjadi bubuk perak. Melayang perlahan di luar angkasa. Seluruh proses berlangsung jibing hari. Abu-abu lenyap total dari galaksi. Aku juga lenyap. Su Wanting menunggu di samping ketapel kuantum selama jibing hari. Zhao Xu berjaga di depan layar selama jibing hari. Jiayu mencari di alam maya selama 7 hari. 15 miliar orang dan rekan senegaranya menahan napas selama 7 hari. Lubang Caicing mulai runtuh setelah abu-abu lenyap. Hari ke-8, lubang casing benar-benar tertutup. Tapi tidak ada yang keluar dari dalam. Aku hilang, tapi bukan mati. Su Wanting melalui tautan psionik masih bisa merasakan sedikit keberadaan lemah, seperti gema dari balik lapisan alam semesta yang tak terhitung. Tapi dia tidak bisa menemukanku, juga tidak ada jejakku di alam maya. Su Wanting menjabat sebagai pemimpin tertinggi sesuai rencana. Setelah 1 tahun, galaksi damai. Komunitas di ujung lautan bintang tidak ada lagi. Sisa peradaban ditaklukkan atau tunduk. Kekaisaran yang menyerah menjadi pengikut. Bubuk perak yang ditinggalkan abu-abu dikumpulkan sebagai material nano kelas atas. Federasi manusia resmi memerintah galaksi. Jaringan ketapel
Ketapel kuantum meluas ke setiap sudut galaksi. Senjata pembakar dewa disegel sebagai pencegah pamungkas. Penghakiman dewa membuat peradaban alien yang tersisa menerima di tingkat jiwa, tatanan manusia. Jaringan perdagangan paus raksasa mencakup setiap sistem bintang. Zhao Xu menjadi kepala diplomat dan panglima besar, pensiun dan berkebun di bumi. Ran Qiu terus memimpin penelitian gen dan psionik. Ramuan genetik generasi kelima sedang dikembangkan, mengendalikan roh. Pasukan psionik menjadi unit khusus paling elit. Paus raksasa milik Zhao Tian menjadi organisasi komersil terbesar di galaksi. Tapi semua orang menungguku kembali. Suatu hari, 2 tahun kemudian, Su Wanting menangani urusan pemerintahan di pusat komando. Dalam tautan psionik, keberadaan lemah itu tiba-tiba menjadi jelas. Ruang di pusat komando melengkung. Bukan cahaya biru ketapel kuantum, bukan kilatan mesin lompat, tapi fenomena yang belum pernah terlihat. Ruang beriak seperti air. Seseorang keluar. Itu adalah aku dan di mataku ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah tatapan seseorang yang telah melihat kelahiran dan kehancuran alam semesta. Kau kembali. Setelah lubang cacing runtuh aku, terjebak di tempat yang bukan milik alam semesta ini. Di sana tidak ada bintang, tidak ada planet, tidak ada materi, hanya aturan itu sendiri. Aku butuh 2 tahun untuk memahami aturan-aturan itu. Lalu aku mengulurkan tangan. Di telapak tangan muncul bola cahaya kecil. Di dalamnya ada bintang lahir, matahari menyala, planet berputar, peradaban bangkit dan runtuh. Aku belajar menulis ulang mereka. Abu-abu adalah bencana, aku mengakhirinya. Sistem memberi hadiah. Menulis ulang satu aturan dasar alam semesta. Apa yang kau tulis ulang? Aku tersenyum kecil. Aku menulis ulang hukum termodinamika. Semua sistem di alam semesta bergerak dari teratur menuju kacau. Bintang akan padam dan peradaban akan musnah. Alam semesta akan menuju kematian termal. Ini adalah salah satu hukum dasar alam semesta. Bintang tidak akan pernah padam lagi. Peradaban tidak akan runtuh karena kehabisan energi. Umur seluruh alam semesta menjadi tak terbatas. Kita punya waktu yang tak terbatas sekarang untuk melakukan semua yang kita inginkan. Pintu pusat komando terbuka. Zhao Xu, Panglima tertinggi, Ran Qiu, Jiayu Wanyao, Zhao Tian, wajah-wajah akrab berdatangan. Berita menyebar cepat, pemimpin sudah kembali. Saluran komunikasi meledak. Sorak-sorai 15 miliar manusia berjema dari setiap sudut galaksi. Aku berdiri di tengah mereka. Aku kembali teringat 15 tahun lalu. Berdiri sendiri di reruntuhan bumi menghadapi 4 miliar musuh. Ingat saat 10.000 fregat pertama kali berbaris. Ingat Zhao Xu yang menyeberangi ceputan ruang bintang. Air matanya saat menemukan. Ingat cahaya biru ketapel kuantum yang merobek ruang. Ingat keindahan planet yang hancur di bawah Tianxing. Ingat pertarungan sengit dengan titik kehampaan di alam maya. Ingat di kedalaman lubang cacing lembah abu-abu. Ketakutan dan tekad saat perisai terakhir pecah. Dari peradaban kelas menjadi penguasa galaksi. Dari manusia biasa mendekati dewa. Dari terbatas menjadi tak terbatas. Hanya dalam sekejap 15 tahun. Galaksi hanyalah titik awal. Aku berbalik menghadap semua orang, suaraku jelas. Tersebar ke seluruh galaksi, alam semesta begitu luas. Perjalanan